Teman saya, istrinya berteman dekat dengan laki-laki lain. Tapi kalau ditegur suaminya, malah dia benci sama suaminya. Yang seperti ini bagaimana hukumnya, Pak Ustadz? Perbuatan istri teman Anda termasuk nusyuz, yaitu istri durhaka kepada suami dalam perkara ketaatan pada suami yang Allah wajibkan kepadanya. Dan pembangkangan ini telah menonjol. Sudah menjadi kewajiban suami adalah membimbing dan menasihati istri apabila ia sedang jatuh dalam dosa. Namun istrinya justru tidak taat dan membenci suaminya. Jika istrinya terus bermuka masam di hadapan suami, padahal suami sudah berusaha berwajah seri, berkata dengan kata kasar, padahal suami sudah berusaha untuk lemah lembut, atau ada nusus yang lebih terang-terangan seperti selalu enggan jika diajak ke ranjang, keluar dari rumah tanpa izin suami, menolak safar bersama suami, maka hendaklah suami menyelesaikan permasalahan ini dengan jalan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam firman-Nya, "Wallati takhafuna nushuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira." Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nususnya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat An-Nisa ayat 34. Cara mengobati nusus adalah sebagai berikut. Pertama, memberi nasihat. Hendaklah suami menasihati istri dengan lemah lembut. Suami menasihati istri dengan mengingatkan bagaimana kewajiban Allah padanya, yaitu untuk taat pada suami dan tidak menyelisihinya. Ia pun mendorong istri untuk taat pada suami dan memotivasi dengan menyebutkan pahala besar di dalamnya. Wanita yang baik adalah wanita solehah yang taat, menjaga diri meski di saat suami tidak ada di sisinya. Kemudian suami hendaknya menasihati istri dengan menyebutkan ancaman Allah bagi wanita yang mendurhakai suaminya. Jika istri telah menerima nasihat tersebut dan telah berubah, maka tidak boleh suami menempuh langkah selanjutnya. Karena Allah berfirman, "Fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila." Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Quran Surat An-Nisa ayat 34. Namun jika nasihat belum mendapatkan hasil, maka langkah berikutnya yang ditempuh adalah yaitu hajar. Hajar artinya memboikot istri dalam rangka menasihatinya untuk tidak berbuat nusyuz. Langkah inilah yang disebut dalam lanjutan ayat, "Wahjuruhunna fil madaji." Dan hajarlah mereka di tempat tidur mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 34. Mengenai cara menghajar, para ulama memberikan beberapa cara sebagaimana diterangkan oleh Imam Ibnul Jauzi. Pertama, tidak berhubungan intim terutama pada saat istri butuh. 2. Tidak mengajak bicara namun masih tetap berhubungan intim. 3. Mengeluarkan kata-kata yang menyakiti istri ketika diranjang. 4. Pisah ranjang. Bisa dilihat dalam kitab Zadul Masir. Cara manakah yang kita pilih? Yang terbaik adalah cara yang sesuai dan lebih manfaat bagi istri ketika dihajar. Namun catatan penting yang perlu diperhatikan, tidak boleh seorang suami memboikot istri melainkan di rumahnya. Sebagaimana sabda Nabi ketika beliau ditanya mengenai kewajiban suami pada istri oleh Muawiyah Al-Qushairi, "Wala tadribil wajha wala tuqabbih wala tahjur illa fil bait." Dan janganlah engkau memukul istrimu di wajahnya, dan jangan pula menjelek-jelekannya, serta jangan melakukan hajar selain di rumahnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Karena jika seorang suami melakukan hajar di hadapan orang lain, maka si wanita akan malu dan terhinakan. Bisa jadi ia malah bertambah nusyuz. Namun jika melakukan hajar untuk istri di luar rumah itu terdapat maslahat, maka silahkan dilakukan. Karena Rasulullah pernah melakukan hajar terhadap istri-istri beliau di luar rumah selama sebulan. Juga perlu diperhatikan bahwa hajar di sini jangan ditampakkan di hadapan anak-anak, karena hal itu akan sangat berpengaruh terhadap mereka. Kemudian langkah selanjutnya adalah memukul istri. Memukul istri yang nusyuz dalam hal ini dibolehkan ketika nasihat dan hajar tidak lagi bermanfaat. Namun hendaklah seorang suami memperhatikan aturan Islam yang mengajarkan bagaimanakah adab dalam memukul istri. Pertama, memukul istri dengan pukulan yang tidak membekas. Sebagaimana nasihat Rasulullah ketika haji wada. "Walakum alaihinna alla yuti'na furusakum ahadan takrahunahu. Fa in fa'alna dzalika fatribuhunna dzurban ghairu mubarrihin." Kewajiban istri bagi kalian adalah tidak boleh permadani kalian di tempat oleh seorang pun yang kalian tidak sukai. Jika mereka melakukan demikian, pukullah mereka dengan pukulan yang tidak membekas. Hadis riwayat Muslim. Jika seorang suami memukul istri layaknya petinju Mike Tyson, maka ini bukanlah mendidik, sehingga tidak boleh pukulan tersebut mengakibatkan patah tulang.
memar-memar, mengakibatkan bagian tubuh rusak atau bengkak. Yang kedua, tidak boleh lebih dari 10 pukulan. Sebagaimana pendapat mazhab Hambali, dalilnya disebutkan dalam hadis Abu Burdah Al-Ansari yang mendengar Rasulullah bersabda, "La tajlidu fawqa asyrati aswatin illa fi haddin min hududillah." Janganlah mencambuk lebih dari 10 cambukan kecuali dalam had dari aturan Allah. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, tidak boleh memukul istri di wajah sebagaimana dalam hadis, "Wala tadribil wajha." Dan janganlah engkau memukul istrimu di wajahnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Aisyah menceritakan mengenai Rasulullah, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam darba khadiman lahu qattun wala imra'atan lahu qattun wala daraba biyadihi syai'an qattun illa an yujahida fi sabilillah." Aku tidaklah pernah sama sekali melihat Rasulullah memukul pembantu, begitu pula memukul istrinya. Beliau tidaklah pernah memukul sesuatu dengan tangannya kecuali dalam jihad atau berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ahmad. Yang keempat, yakin bahwa dengan memukul istri itu akan bermanfaat untuk membuatnya tidak berbuat nusus lagi. Jika tidak demikian, maka tidak boleh dilakukan. Yang kelima, jika istri telah mentaati suami, maka tidak boleh suami memukulnya lagi. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila, innallaha kana 'aliyyan kabira." Dan pukullah mereka, kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat An-Nisa ayat 34. Demikian beberapa solusi yang ditawarkan oleh Islam untuk mengobati istri nusus atau membangkang. Jika solusi yang ditawarkan di atas tidaklah bermanfaat, maka perceraian bisa jadi sebagai jalan terakhir. Semoga Allah memberikan kemudahan urusan Anda. Wallahu a'lam.